Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Muhammadiyah Surakarta menggelar pembekalan dan pelepasan calon alumni periode 1 2021-2022. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sofyan Anif, menyampaikan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka dinilai bagus untuk kesiapan SDM yang terampil. Acara ini berlangsung secara blended perpaduan daring melalui akses Zoom Meeting dan YouTube, serta luring dilaksanakan secara terbatas sesuai dengan protokol kesehatan di Gedung Auditorium Muhammad Jazman. Acara tersebut dihadiri Dekan FKIP Sutama yang sekaligus membuka acara dan melaporkan pelepasan calon wisudawan-wisudawati periode ini berjumlah 326 orang dari 11 program studi. Dalam acara tersebut, Sutama juga memberikan pengarahan kepada para calon wisudawan. Kemudian yang keenam, program studi pendidikan biologi. Ini Mas Ilham Fuad Rozadi, alhamdulillah bisa gabung luring Mas ya. Kemudian yang ketujuh dari program studi PGSD. Ya, ini juga luring ini ya. Jadi Mbak Tias Aristi Dwi Hapsari, luring ini ya. Terima kasih Mbak Hapsari. Kemudian dari program studi PG PAUD, luring juga ya. Mana PAUD mana? Ah ini Mbak Anissa Salsabila. Ya ini. Makasih Mbak Salsabila. Kemudian yang ke-9 dari program studi pendidikan geografi, luring juga. Nah ini ya Mbak Syekh Budi Mariani. Terima kasih Mbak Mariani. Kemudian dari program studi pendidikan teknik informatika, ini luring atau daring? Daring berarti ya? Atau bisa hadir enggak Mbak Susi? Daring ya? Afifah ya, Saudari Afifah Mailani. Mailani bisa gabung? Ya, terima kasih Mbak Mei. Kemudian ini yang baru ini ya, dari program studi pendidikan olahraga. Ini pertama kali ya, Pak Bekti itu motor penggeraknya adalah Pak Bekti. Ini adalah luring, yaitu Mas Prabowo Wahyu Nur Seto. Mana Mas Prabowo mana? Oh ya, selamat Mas Prabowo ya. Dan rekan-rekan semuanya yang kami banggakan, pada kesempatan yang mulia ini saya mengucapkan selamat atas keberhasilan kalian semuanya di dalam meraih gelar sarjana pendidikan ini. Semoga dengan gelar yang Anda capai dapat membawa manfaat baik untuk pribadi, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Saudara sekalian, ya, setelah menyandang gelar sarjana nanti, maka banyak tantangan yang harus kalian hadapi. Untuk itu, saya berpesan, jangan bimbang menghadapi bermacam-macam persoalan, karena semakin dekat cita-cita kalian capai, maka akan semakin banyak persoalan yang kalian hadapi. Ya, jadi semakin dekat cita-cita yang akan saudara capai, itu akan makin banyak problem-problem yang kalian hadapi. Namun demikian, yakinlah bahwa setiap persoalan, setiap problem pasti ada hikmat, dan untuk membuat kalian menjadi lebih dewasa. Di samping hal tersebut, dengan selesainya studi S1 ini, maka perjuangan saudara itu baru akan dimulai. Ya, jadi perjuangan saudara itu baru akan mulai. Belajarlah
untuk menjadi kupu-kupu. Mengapa? Ini orang biologi ini ya. Nah, ini orang biologi. Mengapa menjadi kupu-kupu? Karena kupu-kupu itu adalah mempunyai filosofi perubahan. Nah, saudara harus ada perubahan, terutama di era new normal ini, ya seperti ini ya. Jadi saudara harus selalu ingat, tidak seperti yang kemarin-kemarin lagi. Di new normal ini harus ada suatu perubahan-perubahan. Sedikitnya ada 4 perubahan yang perlu kalian teladani. Yang pertama, perubahan bentuk. Seyogianya setelah lulus S1 ada perubahan dalam penampilan. Nah, ini perubahan bentuk. Jadi performance saudara itu harus berubah. Selanjutnya dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Sofyan Anif menyampaikan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka dinilai bagus dalam rangka memberikan kebebasan kepada seluruh mahasiswa untuk menjadi sosok sumber daya manusia yang memiliki keterampilan berbagai dimensi keilmuan. Dengan adanya kebijakan MBKM, tahu ya MBKM ya? Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, tentu adik-adik mahasiswa FKIP yang sekarang lulus, kemarin-kemarin belum ada kurikulum yang berbasis MBKM. Tapi sebetulnya ada sebagian kegiatan kita itu yang sudah menunjukkan MBKM. Contoh yang bisa saya tunjuk misalnya ketika Anda melakukan KKN-Dik, ya, Anda melakukan kegiatan-kegiatan magang, mengajar, baik itu untuk lingkungan peristikatan maupun yang untuk lembaga-lembaga pendidikan, termasuk yang magang ke luar negeri. Itu salah satu wujud kalau kita sudah melakukan MBKM, ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Sehingga tentunya nanti adik-adik mahasiswa yang sekarang akan wisuda ini harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang MBKM. Dan tentunya ini menjadi salah satu paradigma baru di dalam kita melakukan proses pembelajaran. Ya, kalau selama ini kita di bangku kuliah itu mendapatkan banyak teori yang terkait dengan pembelajaran, tentunya sudah mulai bergeser, ya, konsep-konsep yang terkait dengan pembelajaran itu. Pelajaran bisa dilakukan di mana-mana, tidak hanya di ruang kelas, ya, di luar kelas, bahkan di tempat-tempat sekolah, di masyarakat, ya, ketika kita KKN-Dik itu sebetulnya ada proses pembelajaran. Nah, sehingga nanti harus disesuaikan dengan paradigma baru yang sekarang berkembang. Nah, ternyata kalau kita melihat fenomena yang baru ini, itu sudah dilakukan oleh negara-negara yang jauh lebih berkembang dari kita. Negara-negara yang ipteknya sudah maju, ya seperti Jepang, Cina terutama, ya, dan beberapa negara yang lain. Ada 5 negara yang sistem pendidikannya baik dan kemudian juga menjadi rujukan negara-negara lain, ya, yaitu di Finlandia, Kanada, Cina, ya, kemudian Selandia Baru dan Korea Selatan. Itu 5 negara yang sudah diakui sistem pendidikannya bagus. Ya. Nah, untuk menilai sistem pendidikan bagus itu bisa dilihat juga dari kurikulumnya, cara mengajar gurunya, metode-metode pendekatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, baik pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Maka tentunya ini harus menjadi paradigma baru, harus menjadi mindset kita sekarang itu,
Ya, terlepas apakah kita sudah melakukan atau belum, tetapi konsep MBKM sebetulnya cukup bagus dalam rangka untuk memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada seluruh mahasiswa, baik yang di keguruan maupun yang di non-pendidikan, untuk menjadi sosok SDM yang memiliki keterampilan berbagai dimensi keilmuan, ya, memiliki inovasi, karakter inovasi dan kreatif, tangguh menghadapi persoalan-persoalan yang muncul, dan solutif, artinya berpikir kreatif, berpikir kritis, tapi juga sekaligus mampu memberikan solusi yang bersifat solutif. Itu adalah SDM yang unggul. Sutama juga berharap lulusan UMS siap terjun dalam dunia kerja dan menampilkan kesenian sebagai bentuk salah satu keunggulan dari FKIP UMS. Para pemirsa semuanya. Langsung saya tanyakan aja, Pak. Ya. Konsep tadi itu seperti apa, Pak, acaranya, Pak? Ya, konsep untuk pembekalan wisudawan-wisudawati FKIP UMS ini, itu intinya adalah memberikan pembekalan soft skill, sehingga nanti ke depan rekan-rekan bisa bekerja sesuai dengan cita-cita dan jurusannya masing-masing. Tujuannya acara tadi itu apa, Pak? Konsep kan tadi ada pencak silat dari tapak suci itu. Ya. Itu kenapa diadakan seperti itu? Ya, ini sebagai sosialisasi bahwa kami itu mempunyai suatu keunggulan, baik itu di dalam bidang seni maupun olahraga. Salah satunya adalah tadi kami tampilkan untuk pencak silat. Ini dari program studi pendidikan olahraga. Itu adalah sudah menjuarai secara internasional. Dan tadi juga ada dari Prodi PPKN itu seni. Dan seni itu kemarin secara tim dia menjuarai internasional juga. Pesannya untuk guru-guru baru seperti apa, Pak? Ya, jadi seperti disampaikan oleh pembekalan tadi, bahwa rekan-rekan calon guru baru itu diharapkan harus profesional. Ya, profesional itu intinya mulai dari mempunyai karakter jujur sampai pada karakter sederhana. Tim TVMO memberitakan.